Shalom kasih Kristus. Saya percaya bahwa saudara dan kita semua banyak mengetahui janji-janji Tuhan. Tetapi pada hari ini saya berharap bukan hanya tahu janji-janji Tuhan saja, melainkan kita semua mempercayai bahwa janji-janji tersebut tetap digenapi oleh Tuhan. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita terus mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah hari ini di mana Engkau memberikan kesempatan dalam kehidupan kami agar kami tetap melekat di dalam Engkau melalui renungan hari ini. Tuhan, urapi kami semua agar apa yang disampaikan lewat kebenaran firman-Mu kami dibawa untuk mengerti tentang firman tersebut sehingga kami memiliki pengalaman dengan Engkau di mana janji-janji firman-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur, pimpin kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tetap digenapi. Terdapat dalam Amsal 16 ayat 3, demikian firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kekasih Kristus, sifat manusia yang harus diubah adalah sifat egois atau mau menang sendiri. Karena mau menang sendiri, maka manusia memiliki sikap yaitu tidak mau dipandang remeh. Oleh sebab itu, dalam diri manusia saat mengalami masalah biasanya berusaha mengatasi semua persoalan yang ada dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Hal ini terjadi tergantung dari seberapa besar permasalahan yang dihadapi maupun seberapa besar kekuatan dan kemampuan diri, entah secara intelektual atau pendidikan maupun finansial atau keuangan. Orang-orang yang secara finansial cukup kuat alias kaya atau mereka yang memiliki koneksi atau relasi dengan orang-orang besar biasanya bersikap mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Dengan memiliki sikap mengandalkan kekuatan, kepintaran, uang atau harta, juga mengandalkan sesamanya, maka tindakan hidupnya dalam menghadapi masalah akan begitu mudahnya meremehkan Tuhan. Kekasih Kristus, janganlah kita mengabaikan Tuhan. Masih ingatkah kisah Raja Salomo sebagai raja yang paling kaya sedunia? Saat masa tuanya menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu cuma hanya setarikan nafas. Maksudnya hanya sebentar. Yang Tuhan kehendaki bukan harta kekayaan. Dalam Amsal 21 ayat 3 mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kekasih Kristus, banyak orang Kristen mengatakan kita jangan sampai mengabaikan atau meremehkan Tuhan walau kita diberikan kemampuan intelektual dan finansial. Karena semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kekasih Kristus, bila kita lihat di lapangan atau dalam kehidupan nyata, justru sikap demikian banyak dimiliki oleh orang Kristen. Mereka menganggap pengalaman dapat meloloskan diri dan mampu melewati berbagai kesulitan hidup dengan mengandalkan uang. Atau relasi membuat orang memandang kecil arti kehadiran Tuhan. Sepertinya mengalami keberhasilan dalam Tuhan, dalam diri mereka sudah membentuk pola pikir baru dalam hidupnya. Sehingga mengatakan segala persoalan hidup dapat diselesaikan tanpa melibatkan Tuhan. Akhirnya mereka akan menempatkan materi sebagai sandaran dan andalan. Padahal hidup manusia tidaklah bergantung pada uang atau harta kekayaan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Amsal 11 ayat 28. Apalagi mereka yang hidup mengandalkan sesamanya. Suatu saat pasti akan kecewa sebab manusia itu tidak lebih daripada hembusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Tercatat dalam Yesaya 2 ayat 22. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5. Yesus sendiri menegaskan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tercatat dalam Yohanes 15 ayat 5b. Jika demikian, masihkah kita bersikeras mengandalkan kekuatan sendiri? Tidak mau mengakui kuasa Tuhan dan tetap meremehkannya? Seharusnya kita sadar bahwa Tuhanlah yang berdaulat atau berkuasa. Sikap seperti inilah yang dimiliki oleh Ayub. Ayub percaya akan kekuasaan dan kebesaran ada dalam tangan Tuhan. Ayub berprinsip jika hidupnya benar di hadapan Tuhan, apapun keadaannya, suatu saat nanti akan memperoleh keadilan dari Tuhan. Kekasih Kristus,
Bila Ayub tidak memiliki keyakinan seperti ini, tidak akan mungkin keadaan Ayub dipulihkan. Kita mengetahui bagaimana peristiwa yang menimpa Ayub. Dalam waktu sekejap harta kekayaan yang dimiliki lenyap. Bahkan Ayub pun ditinggalkan anak-anaknya selamanya. Lalu istrinya juga meninggalkannya. Tetapi Ayub sangat yakin tentang waktu Tuhan. Dan ia juga percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap digenapi bagi hidupnya. Sekarang coba kita mengingat bagaimana Tuhan ingin menggenapi janjinya dan memulihkan keadaan bangsa Israel dari pembuangan bangsa Babel melalui Nabi Yeremia. Tuhan memakai Raja Koresi, Raja Persia, dengan melakukan tindakan mendorong bangsa Yahudi kembali ke negerinya untuk membangun puing-puing rumah Allah. Puluhan tahun mereka dibuang ke tanah asing dan berada di bawah tekanan. Identitas mereka sebagai suatu bangsa dilenyapkan. Namun Allah tidak tinggal diam dan ia tetap mengikatkan dirinya pada janjinya. Jadi, apapun keadaan kita, entah itu keuangan, rumah tangga, masa depan, kesehatan, baik itu ringan maupun berat, bila kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan mempercayai waktu Tuhan, percayalah, janji-janji Tuhan terhadap semuanya itu tetap digenapi. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami, agar kami tetap percaya bahwa firman-Mu selalu digenapi. Apapun keadaannya, Engkau tetap akan menggenapi firman-Mu Tuhan. Maka dari itu, pimpin kami supaya kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, tetap hidup di dalam apa yang Tuhan rencanakan. Pimpin kami ketika Engkau memberkati kami supaya kami tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, baik itu secara finansial maupun secara intelektual Tuhan. Tuhan pimpin sekali lagi, tertanam dalam kebenaran firman-Mu itulah yang menjadi kerinduan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.